Danantara sendiri perombakan akan dilakukan untuk BUMN. Doni sendiri juga menyatakan begitu ya bahwa perombakan ini akan dilakukan based on sektornya begitu ya seperti sektor logistik, kemudian karya dan juga lain sebagainya. Nah, ini akan seperti apa mungkin berpengaruh kepada saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi kita secara umum gitu ya memang sangat mendukung adanya reformasi yang dilakukan di BUMN gitu ya, karena memang kita lihat tadi ya dari sisi jumlah perusahaan saja seperti yang disampaikan Pak Presiden memang istilahnya siapa yang bisa menghandle ribuan Seribu, perusahaan gitu ya, 1.000 lebih dari perusahaan. Jadi 1000. memang efisiensi nampaknya sangat perlu untuk dilakukan dan kita melihat kembali ke topik utama kita mengenai saat ini banyak lembaga internasional yang nampaknya sedikit bertanya-tanya gitu ya, sedikit mungkin bisa dikatakan meragukan apakah arah dari perubahan yang dilakukan di Indonesia itu sudah benar gitu ya, akan dieksekusi dengan baik gitu ya. Nah, menurut saya ini justru untuk kita di pasar modal ini merupakan ini ya saat yang menarik untuk kita merubah portfolio kita gitu. Jadi kita tahu tadinya selama 1 dekade Indonesia itu bisa dikatakan merupakan negara yang lebih ke arah pro stability gitu ya. Sekarang kita merubah arah kita menjadi pro growth gitu. Jadi memang di saat perubahan dilakukan gitu ya, menurut saya mungkin in life anything about change itu akan ada sedikit pain-nya gitu ya. Atau mungkin bukan cuma sedikit gitu ya, pain-nya agak lumayan. Tapi sebenarnya kalau kita tadi bahas soal BUMN dilakukan efisiensi, nampaknya di situ juga akan ada tantangan gitu ya, akan ada isu-isu yang perlu dijelaskan, yang perlu di-clarify gitu ya ke investor. Dan biasanya di tengah uncertainty di situ mungkin akan ada potensi untuk kita menambah atau mungkin yang tadinya nungguin entry point bisa menjadi I suatu see. entry point gitu ya. Tapi menurut saya sampai saat ini arah dari kebijakan yang dilakukan oleh Danantara itu sudah sangat clear gitu ya. Eksekusinya kita di market terus-menerus mengikuti. Jika ada yang bisa dibantu gitu ya, jika ada yang bisa diberikan input tentunya di capital market kita very happy ini ya to discuss gitu ya. Kita bisa melakukan tentunya mungkin diskusi yang lebih dalam, kita mencari informasi yang lebih detail mengenai ke depan arahnya untuk BUMN itu seperti apa. Dan tentunya tadi ya arahnya kalau kita mengingat ada satu grand vision mengenai Indonesia Incorporated gitu ya, kita melihat sebenarnya potensi upside dari Indonesia ke depan itu masih sangat besar. Tapi memang saat ini kembali saya reiterate di persimpangan jalan ini dilakukan perubahannya reformasi ini memang akan ada challenges, mungkin akan ada pain juga gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misal kita memang sesuai dengan horizon investasinya, misal untuk kita masuk ke equity market, ke saham-saham yang mungkin di tengah dilakukannya perubahan itu ada koreksi atau terjadi ini ya penurunan harga, itu justru merupakan entry point jika kita memang yakin terhadap prospek Indonesia ke depannya untuk jangka panjang. Oke, baik. Nah, masih membahas apa yang disampaikan ya, kemarin kan kita CNBC menyelenggarakan CNBC Indonesia Outlook 2026, kemudian juga ada salah satu topik begitu ya berkaitan yang menghadirkan KSSK, disampaikan juga oleh KSSK begitu ya, oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, penyaluran dana ke perbankan ke sektor real ya, dari perbankan ke sektor real saat ini tengah terhambat begitu ya, meski sebetulnya likuiditas di perbankan ini tengah melimpah. Nah, ini kan menyangkut banyak hal begitu ya, termasuk dana yang sudah disuntikkan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya, termasuk adalah kinerja perbankan dalam menyalurkan kredit begitu ya. Nah, termasuk dari sektor real sendiri ya, demand dari sektor real akan kebutuhan pendanaan seperti apa, karena disampaikan juga undisbursed loan ini cukup besar begitu angkanya. Nah, apa sih sebetulnya yang dilihat secara keseluruhan begitu ya, dan ini juga apa yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar, investor begitu, karena ini kaitannya juga kepada kinerja dari sektor real, kinerja emiten perbankan dan lain sebagainya. Oke, mungkin kebetulan kita lebih banyak berkomunikasinya itu dengan perusahaan dengan size menengah hingga besar gitu ya. Jadi saat ini memang ada sedikit nampaknya bukan kekhawatiran tapi lebih ke arah ini apakah semua reformasi yang dilakukan, semua perubahan yang dilakukan itu sudah ke arah akan dieksekut dengan benar gitu ya. Nah, menurut saya sangat penting untuk kita membahas data kemarin yang menurut saya merupakan berita yang sebenarnya sangat positif gitu, yaitu soal pertumbuhan penerimaan negara di bulan Januari itu cukup tinggi menurut saya, hampir 10% ya year on year. Penerimaan pajak juga kalau nggak salah sekitar 30%.
Menurut saya ini merupakan salah satu poin eksekusi yang sangat penting bagi pemerintah, menunjukkan bahwa oke, kita akan menjadi negara yang lebih pro growth gitu ya. Kita membutuhkan budget yang cukup besar untuk mendukung program-program yang lebih mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Tapi satu pertanyaan, mungkin saya sebagai orang yang fundamentally lebih ke arah fixed income gitu ya, kita masih membutuhkan kepastian soal fiskal gitu. Nah, memang kemarin kita tahu ya, actual realized budget kita defisitnya memang cukup tinggi 2,9%. Tapi menurut saya kembali ke pemberitaan soal pertumbuhan penerimaan negara kita hampir 10% year on year di bulan Januari itu cukup jarang terjadi karena biasanya di awal tahun kita justru agak-agak sluggish gitu ya. Nah, ini sangat penting untuk nantinya tadi juga sudah disampaikan bahwa ada ini ya prediksi mengenai pertumbuhan ekonomi di first quarter itu akan cukup tinggi, hopefully bisa mencapai 5,6%. 5,5 sampai 5,6%, hopefully itu bisa menjadi suatu tambahan keyakinan buat para pelaku sektor real, buat para pengusaha bahwa oke, ternyata eksekusinya gitu, eksekusi dari program-program pemerintah satu secara growth itu bisa di-realize gitu ya. Kita tahu kemarin pertumbuhan di kuartal 4 2025 itu menurut saya sudah sangat tinggi gitu ya. Dan cukup menarik adalah mengenai saya sempat melihat data soal kepuasan terhadap pemerintah gitu ya. Nampaknya ada perbedaan antara kepuasan terhadap pemerintah di Jakarta dan juga dibandingkan dengan daerah gitu. Nampaknya memang saat ini kalau kita bandingkan dengan program sebelumnya, ada cukup banyak program-program yang di-push oleh pemerintah untuk istilahnya menumbuhkan ekonomi tidak hanya di ibu kota gitu ya, tapi di daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Last question Mas Dimas ya, kita berbicara mungkin rebalancing, sekali lagi ya rebalancing portofolio untuk Sukor Asset Management sendiri ya, preferensi risk di tengah berbagai sentimen yang ada baik dari domestik utama dan juga global begitu ya, mungkin melihat sektor-sektor juga pergerakannya di equity market, kemudian juga SBN begitu secara tenor, seperti apa sih mungkin preferensi resiko dan juga preferensi untuk rebalancing portofolio? Oke, mungkin secara umum saat ini portfolio kita alokasi cash-nya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir gitu ya, karena kita melihat di tengah-tengah perubahan yang terjadi ini masih ada potensi volatility dan hopefully itu malah bisa menjadi entry point buat kita untuk mendapatkan entry price yang lebih menarik gitu ya. Dan juga untuk obligasi kita secara umum saat ini durasi sedang neutral gitu ya, neutral against the market. Jadi memang kita melihat saat ini secara resiko sebenarnya tidak terlalu tinggi gitu ya, namun untuk kita lebih bisa yakin untuk meningkatkan durasi menjadi overweight the market, nampaknya kita lihat di beberapa tenor itu kenaikan yield yang terjadi masih belum terlalu tinggi untuk warranting kita bisa lengthening the duration gitu ya. Tapi secara alokasi cash sebenarnya sudah cukup minim ya untuk obligasi. Jadi secara umum kita masih cukup optimis gitu ya, namun kita masih preserve adanya potensi terjadi volatility dan hopefully itu bisa menjadi ini ya booster tambahan potensi growth buat portfolio kita.